Selamat sore teman-teman Wondes Academy. Apapun yang terjadi tetap semangat ya teman-teman. Berapapun yang didapat, apapun konsistenin saja upload. Saya yang coba tak jalankan sampai sore ini itu saja, yang kadangnya dapat, kadang yang enggak, kadang 20.000, kadang 10.000. Saat ini sampai jam segini ini terkumpul kurang lebih 13.000 dari 3 akun. Alhamdulillah. Oke, saya pengen ngejawab komentar dari salah seorang yang komentar di sini teman-teman, dari Pitung Comeback for You. Pak D, apa harus pakai mic wireless pada mula konten? Dan Pak D pakai kamera depan atau belakang? Saya jawab di sini di komentar. Saya jawab pakai video sekalian ya, tunggu uploadnya. Nah teman-teman, ini cerita saya sendiri ya, bahwa sebenarnya ngonten itu tidak selalu harus pakai mic wireless. Bahkan pakai lavalier apa bahasanya yang kabel itu juga bisa. Tanpa kabel pun juga sebenarnya, tanpa wireless, tanpa ini pun aman. Aman saja kalau cuma namanya bikin konten. Tetapi salah satu yang disarankan, kenapa? Intinya gini loh. Mau senjatanya apapun, yang penting kualitasnya bagus, itu yang disukai orang. Kalau gambarnya burem segala macem, ya itu pastikan akan daya tariknya kan berkurang gitu. Ya ini memang apa ya? Jadi pembelajaran untuk kita yang senjatanya tempurnya kurang mungkin ya. Tetapi teman-temanku semua, yang perlu digarisbawahi menurut saya adalah kita tuh harus memiliki mental tempur dulu. TikTok affiliate ini peluangnya ada, dan saya telah membuktikan juga sudah ada hasil setiap bulannya. Kemarin total bulan kemarin tuh saya dapat 1,6 atau 1,7 juta. Itu juga kondisi ngawur-ngawur, kondisi saya lagi testing dan turun. Bulan sebelumnya itu 2,5 juta. Itu saya masih pemula, masih newbie, yang masih banyak salah, masih banyak ini ya teman-teman. Dan di bulan Desember ini starting dengan juga dari bawah lagi, karena kemarin saya sempat kena pelanggaran juga. Oke, saya masih fokus ke masalah mic. Apakah wajib? Jawabannya tidak. Apakah wajib menggunakan mic wireless? Jawabannya tidak. Tetapi kalau Anda menggunakan mic wireless, itu lebih bagus. Sebenarnya apa reasonnya atau alasannya? Ya kalau sampean coba dengerin suara yang clear, ada video, suaranya jelas, clear, tanpa ada kemerusuk segala macem, tanpa ada kebisingan, enak nggak? Yes, itulah jawabannya di situ. Kalau kita bikin video, suaranya jelas, suaranya jernih, enak, wes, salah satu daya tarik. Kedua, jawab terus yang saya jawab nih. Dan Pak D pakai kamera depan atau belakang? Overall, saya pakai kamera depan. Kenapa? Ya karena saya bisa ngeliat wajah saya sendiri langsung. Kalau pakai kamera belakang, justru saya jarang, kecuali saya nge-shootnya yang tanpa wajah. Kalau tanpa wajah, biasanya cenderung saya pakai kamera belakang. Karena kamera depan saya juga sudah lumayan bagus, sudah 8K, bukan 4K lagi kamera saya. Jadi, saya biasa pakai kamera depan. Dari dulu saya cenderungnya pakai kamera depan. Dari zaman masih DSLR kan nggak ada kamera depan ya, cuman bisa di flip. Bisa di flip gitu ya. Terus saya juga pakai GoPro itu juga kameranya saya arahkan, kan kalau GoPro juga ada layar buat ngelihatnya itu teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya, saya saat ini 2 kamera, tapi yang utama kalau saya tampil wajah, saya pakai kamera depan, bukan belakang. Walaupun kualitinya tentunya lebih tinggi kamera belakang, tetapi bagi saya kamera depannya HP ku udah lebih dari cukup, karena sudah 8K juga teman-teman. Itu. Jadi ngonten itu untuk TikTok sebenarnya apapun yang terjadi, jangan patokan senjata dulu. Yang ada maksimalin. HP kita yang buram, ya udah kalau emang buram, yang penting pencahayaan yang bagus. Pencahayaan yang bagus apa? Menggunakan, kalau teman-teman belum punya lighting, belum punya saya dulu juga nggak punya teman-teman. Ya Allah, gitu ya. Saya mimpi bulan ini kan, bahkan saya kan udah beli sekarang pun ini, kemarin nggak tahu tiba-tiba mati, tewas nih, nggak nyala nih. Ini untuk backlight ya. Saya mengandalkan satu lagi. Saya tuh kemarin beli lagi gini. Dan sebenarnya dua-dua saya pakai, ternyata tewas. Ya sudah, akhirnya saya beli ini. Ini bagus, cuman masih manual, kepalanya tuh perlu dicopot, ini ya repotnya di situ. Sedangkan kalau yang ini sudah tinggal pencet remote aja sudah
bisa berubah warna. Tapi ya sudah, perjalanannya tadi itu proses perjalanan teman-teman. Dan saya juga pulih yang kecil kemudian nggak begitu kepakai karena nggak begitu kelihatan di kamera. Ya sudahlah, sekarang saya on-kan lagi gitu. Saya pembelajaran dan ini dikit-dikit juga gitu. Bukan saya seorang ahli yang ngerti pencahayaan, lighting, saya nggak paham malah. Tapi ya saya lihat, oh kok bagus ya background-nya gitu. Bahkan istri saya sendiri yang background-nya adalah orang yang dari dunia broadcasting sekolahnya gitu. Saya pasanya dia gunanya buat apa mas? Gitu. Karena beliau terjun daily life-nya sekarang di dunia keuangan gitu ya, dikerja sebagai keuangan gitu. Sedangkan saya karena dari sini saya lama-lama juga paham juga teman-teman. Jadi pokoknya yang dipentingkan adalah mental tempur, mental entrepreneur itu teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah harus bersabar. TikTok affiliate nggak ada yang bisa bypass kenceng gitu. Yang saya jalankan pakai 4 bulan, 5 bulan, bahkan menuju 6 bulan ini gitu ya. Saya belum dapat tuh, ya belum pada banyak gede belum juga gitu. Tapi sudah dapat, yes, sudah menghasilkan. Coba bayangkan kalau teman-teman tinggal di Jawa gitu, kayak saya di kampung saya di Pacitan gitu. Sampean sambil ngarit, sambil ini terus bisa menghasilkan 2,5 juta, 1,6 itu luar biasa. Itu yang dulu saya bayang-bayangkan teman-teman. Saya dulu jualan saya kan somai teman-teman. Saya jualan somai itu udah saya online kan. Saya bisa jualan ke seluruh Indonesia. Yang penting bisa ada pengiriman sehari. Salah satunya bisa disupport oleh Paxel, JNE Tiki. Yes, ONS itu. Jogja, Surabaya, Malang, segala macam itu udah kejangkau. Dulu saya udah running well, udah bagus. Saya bisa dari Jawa, saya bisa memantau. Saya kebayang-bayang, nanti saya butuh admin, saya taruh di sini, di kampung saya, terus saya mantau. Tetapi problemnya dulu adalah koneksi internet yang sering melehoi. Kedua, listrik yang sering mati-mati. Terus, aduh apalagi ya bisnis yang saya impi-impikan, yang saya bisa kerjanya dari mana aja, sambil capek tinggal rebahan, sampai misalkan sambil saya mancing, saya capek saya mancing sambil ngonten, jadi apa ya, usaha, jadi menghasilkan uang gitu. Nah sekarang terbukti today, hari ini di 2024 ini sudah nyata, sudah ada. Ya sebelumnya udah 2003 starting udah ada ya sebenarnya, bahkan mungkin udah ada sejak lama, cuman pemahaman saya yang saya jalankan sekarang, saya udah menjalani in daily life saya adalah salah satunya TikTok affiliate inilah yang ternyata yang salah satu yang saya impikan dulu di dunia online ini yang bisa menghasilkan adalah dengan menjadi affiliate ini teman-teman. Kita dari mana saja, yang penting punya sampel, nggak harus memiliki banyak produk, tapi sampel-sampelnya kita punya. Tinggal di puncak gunung pun, mau di desa yang begitu adem, sunyi, indah gitu kan. Bayangkan bisa tinggal di kampung kita sendiri, bisa menghasilkan, wah amazing ya. Itu impian kita. Karena dulu kalau kita nyari duit itu cenderungnya ke kota, merantau kayak saya ini ke Jakarta gitu ya. Karena nggak ada pilihan teman-teman. Terus harus sekolah tinggi gitu ya. Harus sekolah sarjana. Makanya saya, yang di kepala saya juga, apakah di masa depan kayak kampus itu masih laku? Apakah pola pendidikan itu harus datang ke sekolah, sedangkan kita bisa belajar dari mana saja, study from everywhere? Terus apakah nanti sekolah itu masih akan running seperti ini gitu? Bahkan mungkin di bayangan saya, bahkan sekolah akan musnah. Cuman dengan berganti ke metode yang terbaru lah. Cara belajarannya maksud saya musnah ini bukan berarti nggak ada pembelajaran, enggak. Tapi mungkin bisa udah nggak di kelas-kelas sekolah kayak gitu lagi. Kita sudah gaya dengan AI, jarak jauh, dimanapun, wherever, bisa bekerja dimanapun, belajar dimanapun, kapanpun. Orang belajar karena memang dia menyukai suatu hal sampai mendasar, sampai akar-akarnya dia paham betul. Jadi expertise itu ya. Mungkin itu yang saya juga tidak bisa ngebaca jarak lama, jauh gitu. Teman, itu yang kebayang-bayang saja. Nanti gimana anak-anak saya gitu yang sudah bertumbuh dan mereka masa depannya. Mungkin udah zaman AI mungkin ya mereka sometime gitu ya. Mobilnya mobil terbang, berpikir aja nyuruhnya juga nggak harus nyuruh pakai mulut gitu. Udah dia berpikir aja udah bisa menyambung ke neuroscience gitu kan. Jadi udah pakai pemikiran otak, udah bisa mengirimkan sinyal itu udah bisa membaca dan memberikan kasih perintah. Bayangkan, tuh mobil-mobil udah nggak disetir, pesawat udah autopilot, mobil udah autopilot gitu kan. Mungkin kemacetan sudah tidak ada. Bahkan saya pernah
ngebaca atau apa gimana itu, bahkan di masa depan kepala orang makin kecil karena jarang berpikir. Wah, kacau lagi. Entahlah itu apa yang terjadi di masa depan, teman-teman ya. Tapi intinya ternyata bayangan saya yang berapa tahun yang lalu, saya ngimpi di kampung saya bisa saya jualan online dari kampung. Itu sekarang ada nih salah satunya, mungkin di kampung saya ada yang sering sekarang udah mulai senggol-senggolan dengan saya gitu. Beliau sekarang udah TikTokan, affiliate, saya lihat view-nya juga udah tinggi. Nah, saya rasa mendorong-dorong karena kemarin bermainnya ternyata di FB Pro beliau, dan sekarang karena FB Pro karena apalah nggak tahu, pelanggar saya nggak ngerti, tiba-tiba masuk ke TikTok. Terus kemarin saya sempat senggol-senggolan dan ternyata beneran beliau di Jawa, tapi saya belum tahu apakah menghasilkan apa belum. Beliau sudah ada menghasilkan. Dan salah satu yang real sudah menghasilkan adalah teman saya yang mengajari saya, mengenalkan saya tentang TikTok affiliate. Justru dia juniorku yang dulu awal-awal dia punya problem kehidupan dengan banyak hutang segala macam, terus saya kenalkan, udah belajar online, dia pakarnya Tokopedia, sekarang move ke TikTok jadi seller. Dia setahu saya kemarin terakhir saya hubungan, terakhir saya ngobrol-ngobrol tuh sehari beliau menjadi seorang seller, bisa menghasilkan 500.000 per hari dari kampung, dari Jawa gitu ya. Jadi itu yang saya pahami. Jadi dari kampung itu udah bisa mendapatkan hasil ya, menghasilkan hasil cuma di kampung saja. Bayangkan, di Jawa, di kampung sudah bisa mendapatkan 500.000 per hari. Gokil ya. Itu real apa ya? Real pengalaman cerita dari teman saya sendiri. Jadi motivasi bahwa kita dari manapun udah bisa mendapatkan, teman-teman ya. Nggak harus dari Jakarta, nggak harus kita merantau, bahkan dari kampung kita sendiri pun kita bisa mendapatkan hasil yang wow, amazing gitu. Bagi saya itu udah keren banget itu. Saya aja sekarang lagi nyoba-nyoba untuk mendapatkan 100.000 aja belum mampu. Belum ngerti, karena saya emang lagi testing, lagi belajar mencoba. Tapi real beliau ini sudah bisa mendapatkan. Nah, ini motivasinya teman-teman, bahwasanya kita pun bisa. Dan itu peluang itu ada sekarang. Jadi teman-teman, Mas Bro tadi yang bertanya, intinya mulai aja dulu, tidak harus. Udah mendapatkan follower, affiliate udah oke, lama-lama upgrade yang terbaik. Saya pun juga masih belum bener, masih belajar nyoba-nyoba. Gimana konten yang bagus, konten yang menarik, konten yang menjual. Nah, ayo kita saling menyemangati teman-teman ya. Semuanya di sini saling menyemangati. Ya, kita nggak tahu siapa yang akan naik duluan. Dan kerennya setiap kita ini memiliki pembeda masing-masing. Ya, memiliki perbedaan masing-masing dan yang bisa menjual. Justru itulah kekuasaan Tuhan di sana. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.